sallallahu alaihi wasallam nana sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum ila wa kaifa nujaddidu imanana Rasulullah akhiru min qawli la ilaha illallah. Qala aidan baligwani walau ayat. Qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, berikan taufik hidayah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat Isya secara berjamaah. Solatnya adalah perintah Allah, berjamaah juga perintah Allah, sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala, sudah patutnya kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. La ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu wa taala kita ciptaan Allah, maka patuh dengan Sang Pencipta. Maka juga Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan rezeki, nikmat Allah sangat banyak, dijadikan tintanya air lautan, maka seluruh ranting-ranting ini menjadi pena, daun-daun menjadi kertas, maka menghitung nikmat Allah saja tidak bisa. Apalagi meminta ganti Allah, meminta ganti kenikmat mata, maka seluruh pahala kita ini habis 70 tahun untuk ibadah, habis satu nikmat mata saja. Kata sepadan, maka bagaimana wujud mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah. Bukan sekadar hanya dalam ucapan saja alhamdulillah, tetapi bagaimana dipanggil Allah, maka kita datang panggilan Allah. Maka juga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala utusannya nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala utus untuk perkara ini. Ayyuhan nas qul la ilaha illallah. Memberitahukan bahwa yang menciptakan Allah, memelihara adalah Allah, memberi rezeki adalah Allah, memberi nikmat-nikmat dia adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam keadaan tidur, maka Allah jaga ada masuk daripada semut ke dalam telinga kita. Allah letakkan benda yang pahit, kalau gula rasa manis diletakkan di telinga, mungkin telinga ini penuh dengan semut. Tetapi Allah telah tetapkan di dalamnya pahit, maka semut tak mau, datang-datang pun tak mau, maka ketika tidur tak mau masuk. Kalau manis taruh datang minyak zaitun atau gula dalam telinga ini, maka penuh dengan sarang semut untuk telinga. Tetapi Allah SWT letakkan yang pahit, Allah, maka tak mau semut datang. Maka Allah SWT ini penjagaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah juga yang menjaga seluruh makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala utus para nabi memberitahukan ini saja. Pada seluruh nabi-nabi ini punya daripada keahlian. Nabi Nuh alaihissalam bisa buat kapal, Nabi Daud alaihissalam bisa membengkokkan besi, melunakkan besi, pandai besi. Juga nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW pandai berdagang. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan untuk perkara ini Allah utus nabi-nabi, memberitahukan bahwa kampung yang selamanya ini ada setelah dunia ini, kampung akhirat. Kalau dikubur dua saja, kalau tidak taman-taman surga menjadi jurang-jurang neraka. Ini awal pintu menuju akhirat, awalnya adalah kubur. Kalau dikubur ini selamat, maka dikatakan selamat dulu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyimpan doanya untuk kita, disimpan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doanya. Padahal beliau tahu anak cucunya akan dibunuh, dipotong lehernya, diberi racun. Begitu juga Sayyidina Ali dibunuh. Tahu ya Pak? Menantunya tahu dibunuh, cucunya tahu dibunuh. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak berikan doa ini kepada menantunya, kepada anaknya, kepada cucunya. Tetapi kepada umat Allah,
Maka ketika di padang mahsyar Nabi SAW telah berdoa, Pak, menyimpan doa ini, maka Allah perintahkan, wahai Nabiku, kekasih Allah, angkatlah kepalamu. Seluruh doamu telah dikabulkan. Maka beri syafaat Nabi Isa. Maka Nabi-Nabi lain, Nabi Isa, Nabi Musa datang kalamullah, tak mampu. Nabi Isa Rasulullah tak mampu juga. Nabi Ibrahim Khalilullah tak mampu juga. Tetapi Nabi Muhammad SAW Habibullah, kekasih Allah, mampu memberikan syafaat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika telah dikiamatkan dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah telah bangkitkan Nabi kita, Allah diutus malaikat untuk membangkitkan dengan izin Allah. Wahai kekasih Allah, bangkitlah. Allah. Maka Nabi dalam keadaan berdebu, dikubur, telah dibangkitkan. Telah ada lagi dunia ini, dah ada. Dihancurkan oleh Allah 7 lapis langit dan bumi. Ini dunia namanya. Hari ini tempat ini Nabi jadi bumi namanya. Maka juga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam keadaan berdebu Nabi bertanya, aina umati Jibril, mana umatku Jibril. Begitu juga di mahsyar ketika neraka tak bisa lagi dipegang oleh malaikat, malaikat yang memegang daripada neraka ini ingin menelan seluruh manusia. Allah terlepas oleh malaikat. Maka ketika itu ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdiri pada depan umat. Maka neraka ini mundur, maka dipegang lagi rantainya oleh malaikat. Karena ada Nabi Pak takut neraka. Maka begitu juga di sirat, di penghujung sirat Nabi SAW telah berdiri Nabi. Allahumma rabbi salim. Allahumma rabbi salim. Nabi berdoa, ya Allah selamatkan, Allah selamat. Orang yang lewat Nabi doa lagi, Allahumma rabbi salim. Maka ketika lewat yang batani kita baca doa, Allahumma rabbi salim. Ya Allah selamat. Kalau Allah kita ini berjalan di atas sirat, lewat jembatan. Kalau Allah banyak keadaan sirat 7. Bagi rambut dibelah 7, Allah. Tajamnya lebih tajam dari pedang. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi telah melihat keadaan ini, telah dilihat oleh Nabi di kubur yang masa di sirat di surga neraka. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW telah risau kepada umat, mau meninggal pun umati Anisa as-salah. Telah meninggal pun pikir juga di akhirat, di kubur, di masa di sirat Allah. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu hari Nabi SAW datang kepada Allah, ya Allah, Kau telah berjanji, satu orang telah ucapkan la ilaha illallah sekali saja, Kau telah janji kepada aku. Angkat kepada orang ini ke dalam surga. Satu kali dia ucapkan sekali saja seumur hidupnya. Sekali saja, kecuali dia tidak buat syirik. Karena Nabi SAW meminta janji ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika telah janji, satu orang telah ucapkan la ilaha sekali saja, engkau akan berikan surga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala utus para malaikat ketika itu. Malaikat ini sifatnya taat saja. Diutus cari orang yang pernah sekali ucapkan la ilaha illallah. Maka ketika itu neraka dalam keadaan telah menghitam, Allah menghitam, melihat muka saja tak nampak, di tangan telapak tangan saja di depan mata nampak. Begitu gelap. Maka diminta Allah Subhanahu Wa Taala, maka balik lagi malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu, ya Allah, beri kami petunjuk. Maka Allah berikan cahaya yang redup, tapi ada cahaya. Maka ketika itu malaikat datangi, ambil Allah dalam keadaan menghitam di neraka. Maka Allah perintahkan masukkan ke dalam sungai kehidupan, sungai hayat. Maka orang ini tumbuh seperti tumbuhan lagi, ya Allah, hidup lagi. Umurnya 33 tahun seperti Nabi Isa alaihissalam dekat ke langit. Tampaknya seperti Nabi Yusuf. Juga tingginya seperti Nabi Adam, utuh kembali. Dapat surga 10 kali lipat luas dunia, sebesar tanah Allah kasih. Kalau sekarang dikasih surga, mau ditaruh di mana, Pak? 10 kali lipat luas dunia. 10 kali lipat, ini Bapak, ini 10, ini 10. Tak bisa muat.
10 kali lipat. Yang 10 pakai 10. Di mana mau taruh? Dunia segini Pak, 10 kali dunia. Allah, sebesar darah. Apalagi sebesar kepala, sebesar daripada ban, sebesar rumah. Allah, sebesar pulau Sementawai. Allah. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala utus nabi-nabi. Sampai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Nabi, orang yang bakil. Nabi katakan orang yang ketika mendengar nama Nabi tak mau berselawat. Dia adalah orang yang bakil. Allah. Maka banyak-banyak kita selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 500 kali. Pagi dan petang diajarkan itu. Pagi 100, petang 100. Ini bukti cinta kepada Nabi. Maka ini Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak ada lagi hari ini, Allah. Nabi hari ini dimakamkan di bawah tanah di Masjid Nabawi di Madinah. Hari ini kita lah yang melanjutkan kerja Nabi yang ada di atas tanah hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam tanah, tutup Pak. Nada cerita dunia ini, ceritanya kubur lagi. Insyaallah Pak. Kita niat Pak.